few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kenalin nama aku Resti Safitri. Aku dari kelas B2 Psikologi Universitas Islam Riau. Nah, di video ini aku akan membahas tentang teori kepribadian menurut 13 tokoh. Simak video selanjutnya ya. 12 seconds later. Teori kepribadian pertama kali dikemukakan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud ini merupakan seorang psikoanalisis yang terlahir di kota kecil Freiburg, Moravia pada tanggal 6 Mei tahun 1856. Ia menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang bisa terbentuk dari pertentangan 3 komponen, mulai dari id, ego, dan superego pada masing-masing individu. Berikut ada beberapa contoh pada kehidupan sehari-hari tentang teori Sigmund Freud yang digambarkan dalam bentuk poster. Di sini ada poster berupa seorang anak yang sedang kelaparan. Namun, ia tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Nah, di sini terpikiran olehnya untuk mencuri. Namun, di sisi lain, dia teringat ajaran orang tuanya dan juga perintah agamanya untuk tidak mencuri. Nah, di sini idenya terjadi pada gambar 1, yaitu seorang anak yang kelaparan. Nah, ego terjadi pada gambar kedua dan ketiga. Sedangkan superego yaitu pada gambar 4 dan 5. Menurut teori Sigmund Freud ini, id merupakan hasrat primitif dan naluri yang beroperasi pada keinginan tanpa adanya pertimbangan moral. Sedangkan ego yaitu penengah yang berusaha memenuhi keinginan si id ini dengan mempertimbangkan realitas dan norma sosial. Sedangkan superego di sini yaitu internalisasi norma-norma dan nilai moral yang berfungsi sebagai pengawas internal. Selanjutnya ada teori kepribadian menurut Alfred Adler. Teori kepribadian menurut Alfred Adler menekankan pentingnya dorongan untuk mencapai tujuan dan rasa inferioritas dalam membentuk kepribadian seseorang. Prinsip teori kepribadian Alfred Adler ini beranggapan bahwa individu dan permasalahan hidupnya selalu bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan orang tersebut. Contoh teori Adler ada pada poster berikut ini. Berikut contohnya adalah seseorang yang memiliki dorongan untuk mencapai kesuksesan atau merasa perlu membuktikan diri sendiri kepada orang lain. Ia ingin sekali membuktikan pada orang yang sudah menghinanya bahwa dia bisa mencapai kesuksesan walau sering diinjak-injak. Selanjutnya ada teori kepribadian menurut Carl Jung. Teori kepribadian berdasarkan psikologi analisis menurut Carl Jung ini merupakan sebuah penggabungan pandangan teleologi dan kausalitas. Tingkah laku manusia itu ditentukan tidak hanya oleh sejarah individuasi atau kausalitas, tetapi juga oleh tujuan dan aspirasi individu atau teleologi. Berikut adalah contoh bagaimana penerapan
teori Carl Jung ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika seseorang menyadari dan menghargai perbedaan individualitas serta memahami pentingnya perkembangan diri secara holistik. Nah, maksudnya di sini, seseorang ini menyadari bagaimana perbedaan diri dia dengan orang lain. Namun, dia menghargai perbedaan tersebut. Perbedaan di sini berbagai macam. Salah satu contohnya yaitu perbedaan agama, suku, ras, dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Teori kepribadian menurut Carl Jung ini tercermin dalam cara individu ini berinteraksi dengan dunia dan pengalaman sekitarnya. Selanjutnya ada teori kepribadian menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, kepribadian adalah hasil dari proses perkembangan sepanjang hidup seseorang yang melibatkan serangkaian konflik psikososial yang harus diselesaikan pada setiap tahap perkembangan. Erik Erikson ini adalah seorang psikolog dan psikoanalisis yang terkenal mengembangkan teori perkembangan psikososial yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kepribadian. Menurut Erikson, kepribadian bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak berubah sepanjang hidup seseorang, tetapi sesuatu yang terus berkembang dan berubah sepanjang hidup. Erikson mengidentifikasi 8 tahap perkembangan psikososial, masing-masing dengan konflik psikososial tertentu yang harus diselesaikan. Jika konflik ini diselesaikan dengan sukses, individu akan mencapai tahap perkembangan berikutnya dengan lebih mudah. Namun, jika konflik ini tidak diselesaikan dengan sukses, individu mungkin mengalami kesulitan dalam tahap perkembangan berikutnya. Teori ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana kepribadian dibentuk dan bagaimana konflik psikososial mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Contohnya ialah saat seseorang mengalami identitas versus kebingungan peran pada masa remaja, mereka mungkin mencoba berbagai aktivitas dan eksplorasi untuk menemukan jati diri mereka. Nah, maksudnya kan ada tuh orang yang sebagian remaja yang kehilangan peran atau kebingungan tentang dirinya sendiri. Lalu orang itu mencoba untuk eksplorasi kayak semacam menjelajah, menambah pengetahuan, healing, dan lain sebagainya untuk menemukan jati diri mereka dan untuk merefreshkan pemikiran. Selanjutnya, teori kepribadian menurut Melanie Klein. Melanie Klein ini adalah seorang psikoanalisis yang terkenal dengan teorinya tentang kepribadian. Menurut Klein, kepribadian dibentuk oleh interaksi antara kebutuhan individu dan lingkungan sosial mereka. Dia juga memperkenalkan konsep kebutuhan dasar yang merupakan kebutuhan yang mendasari semua perilaku manusia. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan akan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teori kepribadian menurut Melanie Klein adalah bagaimana seseorang mengelola konflik internal dan eksternal, terutama dalam hal mekanisme pertahanan. Cara mengatasinya yaitu yang pertama ialah fokus pada problem atau masalah. Yang kedua, berkomunikasi secara terbuka. Yang ketiga, mengembangkan metode spesifik untuk setiap masalah. Yang keempat,
minta pendapat pihak netral. Yang keenam, konsisten dan komitmen dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, evaluasi dan kompromi. Dan yang terakhir ialah bersikap adil terhadap semua anggota. Itulah contoh dalam kehidupan sehari-hari teori kepribadian menurut Melanie Klein. Melanie Klein ini mendalami teori tentang tahap perkembangan manusia. Erich Fromm adalah seorang psikolog dan filsuf yang terkenal dengan teorinya tentang kepribadian. Menurutnya, kepribadian adalah hasil dari proses internalisasi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Proses ini dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup manusia. Dalam proses ini, individu menjadi bagian dari masyarakat dan kemudian menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Dia juga berpendapat bahwa kepribadian individu dapat berubah sepanjang hidup mereka sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi mereka dengan masyarakat. Dia berpendapat bahwa kepribadian bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi sesuatu yang dinamis dan berubah sepanjang waktu. Salah satu contoh teori kepribadian menurut Erich Fromm dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika seseorang mengejar hubungan yang didasarkan pada penghargaan dan pertumbuhan bersama daripada ketergantungan atau kebutuhan belaka. Maksudnya di sini, seseorang ini mengejar hubungan atas dasar penghargaan dan dasar ingin dicintai tanpa hanya ingin kebutuhan belaka atau kebutuhan sosial belaka. Selanjutnya ada teori kepribadian menurut Karen Horney. Karen Horney adalah seorang psikolog terkenal yang mengembangkan teori kepribadian yang berfokus pada kebutuhan manusia. Menurut Horney, kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan kasih sayang mencakup kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, dan rasa memiliki. Kebutuhan akan penghargaan mencakup kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan prestasi. Sedangkan kebutuhan akan keamanan mencakup kebutuhan akan perlindungan dari ancaman dan ketidakpastian. Horney berpendapat bahwa ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan perilaku yang tidak sehat. Oleh karena itu, memahami dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini adalah kunci untuk memahami dan mengubah perilaku yang tidak sehat. Contoh teori Karen Horney ini adalah contoh teori Karen Horney dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika seseorang menunjukkan pola perilaku yang bertujuan untuk mengatasi kecemasan dasar seperti ketidaknyamanan atau rasa tak berdaya. Nah, kan waktu seseorang mengalami kecemasan, pasti orang tuh akan menampakkan rasa ketidaknyamanan tersebut seperti menggoyang-goyangkan kaki, tangan tidak bisa diam, dan lain sebagainya. Karen Horney berpendapat bahwa kepribadian manusia dipengaruhi utamanya oleh masa awal kehidupan, yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak menjadi penentu bagi kepribadian neurosis maupun kepribadian yang sehat. Selanjutnya ada teori kepribadian menurut Sullivan. Sullivan adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan teori interpersonalnya. Menurut Sullivan, kepribadian seseorang dibentuk oleh interaksi sosial yang mereka alami sejak usia dini.
Dia berpendapat bahwa individu mengembangkan self-concept atau konsep diri melalui interaksi mereka dengan orang lain. Konsep diri ini kemudian membentuk bagaimana individu berperilaku dan bereaksi terhadap situasi sosial. Sullivan juga berpendapat bahwa kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang hidup mereka sebagai hasil dari pengalaman baru dan interaksi sosial baru. Contoh teori Sullivan dalam kehidupan sehari-hari ialah ketika seseorang mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dengan orang lain. Sullivan mengemukakan suatu pandangan yang lebih bersifat psikologi sosial tentang perkembangan kepribadian, yaitu suatu pandangan di mana pengaruh-pengaruh yang unik dari hubungan-hubungan manusia diberi peran yang semestinya, yang menempatkan faktor sosial menentukan perkembangan psikologis. George L. Pope adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teorinya tentang kepribadian. Menurut Pope, kepribadian adalah keseluruhan dari perilaku individu yang konsisten dan unik. Teori ini berfokus pada 3 komponen utama. Yang pertama, ada faktor-faktor konkret. Ini mencakup aspek-aspek kepribadian yang dapat diamati dan diukur, seperti tingkat kecerdasan, tingkat kebugaran fisik, dan tingkat kepuasan dalam pekerjaan. Yang kedua, ada faktor-faktor abstrak. Ini mencakup aspek-aspek kepribadian yang lebih sulit untuk diukur dan diamati, seperti keyakinan, nilai-nilai, dan sikap. Yang terakhir ada faktor-faktor psikologis. Ini mencakup aspek-aspek kepribadian yang berkaitan dengan proses mental, seperti persepsi, pikiran, dan emosi. Albert berpendapat bahwa kepribadian adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor konkret, abstrak, dan psikologis. Teori ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang kepribadian dan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi pembentukannya. Contoh teori kepribadian Allport dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika seseorang mengalami perubahan kepribadian setelah mengalami pengalaman hidup yang signifikan, seperti pernikahan, kehilangan pekerjaan, atau perubahan lingkungan. Nah, maksudnya di sini kan ada tuh orang yang habis nikah dia berubah, kayak lebih garang atau sebaliknya lebih lembut. Jika seseorang kehilangan pekerjaan, dia pasti akan lebih emosional, lebih mudah tersinggung, mudah marah, dan lain sebagainya. Allport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Allport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Selanjutnya ada teori kepribadian menurut Hans Eysenck. Hans Eysenck adalah seorang psikolog Inggris yang terkenal dengan teorinya. Menurut Eysenck, kepribadian dapat diukur dan dikategorikan berdasarkan 3 dimensi utama. Yang pertama, ada kecemasan atau ketenangan, atau biasa disebut dengan anxiety dan insecurity. Ini mengacu pada sejauh mana seseorang mengalami tidak aman atau cemas. Orang dengan skor tinggi pada dimensi ini cenderung merasa tidak aman, cemas,
dan tidak percaya diri. Sebaliknya, mereka yang memiliki skor rendah cenderung merasa lebih aman dan percaya diri. Yang kedua ada extrovert dan introvert. Ini mengacu pada sejauh mana seseorang merasa nyaman dalam situasi sosial. Orang ekstrovert cenderung merasa nyaman dalam situasi sosial dan menikmati interaksi dengan orang lain. Sebaliknya, introvert cenderung merasa tidak aman dalam situasi sosial dan lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Yang terakhir ada aktivitas atau keterlaluan. Aktivitas dan keteraturan. Ini mengacu pada sejauh mana seseorang merasa terorganisir dan teratur dalam kehidupannya. Orang dengan skor tinggi pada dimensi ini cenderung terorganisir, teratur, dan memiliki tujuan yang jelas. Sebaliknya, mereka yang memiliki skor rendah mungkin merasa kurang terorganisir dan kurang teratur. Dengan memahami tiga dimensi ini, seseorang dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kepribadian mereka sendiri dan orang lain. Teori Eysenck memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan menginterpretasikan perilaku manusia. Ekstroversi, yaitu individu yang ekstrovert cenderung terbuka terhadap lingkungan sosial dan energik, suka mencari rangsangan dari luar. Sebaliknya, kepribadian atau individu yang introvert cenderung tertutup terhadap lingkungan dan tidak suka mencari rangsangan dari luar. Kayak dia tuh lebih nyaman dalam kamar, dalam rumah. Sedangkan yang ekstrovert, dia lebih nyaman di luar rumah dan bergaul dengan banyak orang. Selanjutnya ada teori kepribadian menurut Raymond Cattell. Raymond Cattell adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teorinya tentang kepribadian. Menurut Cattell, kepribadian bukanlah satu konsep besar, tetapi kumpulan dari banyak faktor kepribadian yang berbeda. Kita mengidentifikasi 16 faktor kepribadian yang dikenal sebagai faktor kepribadian Cattell. Faktor-faktor ini mencakup berbagai aspek kepribadian, mulai dari kecerdasan hingga kepribadian ekstrovert. Cattell berpendapat bahwa setiap individu memiliki kombinasi unik dari 16 faktor ini yang membentuk kepribadian mereka. Teori ini memberikan pandangan yang lebih kompleks dan dinamis tentang kepribadian dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya yang cenderung melihat kepribadian sebagai satu konsep besar. Dengan memahami 16 faktor ini, seseorang dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Contohnya ialah ketika seseorang dengan tingkat kestabilitasan emosi yang tinggi cenderung tenang dan terkendali dalam menghadapi tantangan. Sementara mereka dengan kestabilitasan emosi yang rendah mungkin lebih rentan terhadap perubahan mood yang drastis. Kayak kan ada tuh orang yang gampang moodnya tuh rusak, kayak tiba-tiba marah, tiba-tiba baik. Nah, itu tuh merupakan orang yang kestabilitasan emosinya rendah. Cattell ini mendefinisikan kepribadian sebagai segala sesuatu yang memungkinkan diperolehnya prediksi mengenai perbuatan apa yang akan dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Elemen struktur dasar kepribadian menurut Cattell adalah sifat yang didefinisikan sebagai predisposisi. Selanjutnya ada teori kepribadian McCray. Adalah teori yang dikembangkan oleh Paul de Costa, Jr. dan Robert R. McCray yang dikenal sebagai model Big Five
atau 5 besar. Teori ini mengidentifikasi 5 dimensi kepribadian yang dianggap sebagai ciri-ciri fundamental yang membentuk kepribadian seseorang. Kelima dimensi tersebut adalah yang pertama ada neuroticisme, yaitu tingkat kecemasan, ketegangan, dan ketidakstabilan emosional seseorang. Yang kedua ada ekstroversi, yaitu tingkat keaktifan, asertivitas, dan kegesitan sosial seseorang. Yang ketiga ada keterbukaan, yaitu tingkat kreativitas, imajinasi, dan ketertarikan pada pengalaman baru seseorang. Selanjutnya ada kemesraan, yaitu tingkat kebaikan hati, keramahan, dan kepedulian seseorang terhadap orang lain. Yang terakhir ada konsientius, yakni tingkat disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab seseorang. Teori kepribadian McCray ini telah menjadi salah satu model kepribadian yang paling banyak diterima dan digunakan dalam penelitian psikologi kepribadian. Model ini membantu dalam memahami perbedaan individual dalam kepribadian dan memberikan kerangka kerja yang berguna dalam berbagai konteks seperti seleksi karyawan, konseling, dan pengembangan diri. Berikut adalah contoh teori kepribadian menurut Robert R. McCray. Contohnya ialah seseorang yang mampu menjaga ketenangan dan keteguhan hati saat menghadapi situasi sulit tanpa terpengaruh oleh emosi negatif. Menurut McCray ini, tipe kepribadian ini menyangkut hubungan individu dalam menghadapi kehidupan sosial. Bagaimana individu menjalin hubungan dengan dunia luar. Individu dengan tingkat ekstraversi tinggi biasa disebut tingkat ekstrovert, sedangkan tingkat rendah disebut introvert. Teori kepribadian Paul Costa merujuk pada kerjasama antara Paul Costa dan Robert M. McCray dalam mengembangkan model Big Five atau 5 besar dalam psikologi kepribadian. Paul Costa adalah seorang psikolog yang terkenal dengan penelitiannya dalam bidang kepribadian, terutama dalam pengembangan model Big Five. Costa dan McCray mengidentifikasi 5 dimensi kepribadian yang menjadi ciri-ciri fundamental dalam membentuk kepribadian seseorang, yaitu neurotisme, ekstroversi, keterbukaan, kemesraan, dan konsientius. Teori kepribadian yang dikembangkan oleh Costa dan McCray ini telah menjadi salah satu model kepribadian yang paling banyak diterima dan digunakan dalam penelitian psikologi kepribadian. Dengan demikian, ketika kita membicarakan teori kepribadian Paul Costa, sebenarnya kita merujuk pada kontribusi Costa bersama McCray dalam mengembangkan model Big Five atau 5 besar dalam psikologi kepribadian. Contoh teori Paul Costa adalah seseorang yang senang menjelajah ide-ide baru, mencoba hal-hal baru, dan menghargai keindahan seni atau alam. Maksudnya di sini orang-orang yang suka menjelajah atau mencari ilmu baru, pengetahuan baru, dan mempelajari hal-hal baru. McCray dan Costa mendefinisikan trait kepribadian sebagai dimensi dari perbedaan individual yang cenderung menunjukkan pola pikir, perasaan, dan perbuatan yang konsisten.